Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas kembali terkait dengan Timothy Ronald dengan Akademi Kriptonya, karena namanya Timothy itu sekarang kayaknya deket banget sama kepolisian ya. Terakhir itu kan ada 3 laporan terbaru dari Surabaya, Jawa Timur, sama di Jakarta. Ada 3 orang yang melaporkan kedugaannya ke Timothy Ronald dan juga Kalimas Sada. Ada konfirmasi dari Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, yang membetulkan 2 laporan tersebut di 20 Januari 2026, jam 8 malam, yang total kerugiannya sekitar ya 900 juta rupiah. 2 orang yang melaporkan adalah Asadut Malik dan juga Yohanes Brilian, asal Blitar dan juga Surabaya. Sementara di Jakarta, laporan terbaru dari Agnes Stefani ke Polda Metro Jaya melaporkan terkait dengan kerugiannya sekitar 1 miliar. Juga modusnya menurut mereka adalah sama, mengikuti kelas kripto tersebut. Nah, kita akan coba bahas teman-teman, apa sih yang ngebuat Hotman Paris, kan sudah ada statement resminya di sosial medianya Bang Hotman yang bilang bahwa nggak bisa Timothy Ronald itu kena pidana hanya memberikan nasihat untuk membeli koin-koin tertentu. Nah, kalau seandainya yang disampaikan oleh Hotman Paris adalah betul, hanya memberikan nasihat, tidak ada pemaksaan, tidak ada tipu daya dan manipulasi, aku setuju dengan Hotman Paris. Tetapi kalau dalam barang bukti yang disampaikan juga ke polisi ya, di setiap laporan ini ada bukti bahwa kayak memanipulasi, ada pemaksaan, ada macam-macamnya. Ini udah jelas bukan lagi nasihat. Kelasnya, kalau menurut Yohanes Brilian, dia itu mengambil kelas di Timothy Ronald ini dengan kelas kriptonya, harganya mulai 9 juta sampai 41 juta rupiah. Dan yang ikut kelasnya, dugaannya itu bukan lagi ribuan, mungkin sudah puluhan ribu orang. Jadi kalau Timothy Ronald punya harta ratusan miliar, aku rasa hal yang make sense. Karena kalau kita hitung-hitung aja ya, 40 juta dikali dengan 100 ribu orang, itu udah berapa ratus miliar begitu loh. Jadi kita coba lihat dulu deh salah satu kemampuan ya Timothy Ronald yang ngebuat banyak orang itu terpesona dengan dia. Terlepas apakah nanti terbukti ada pidana atau enggak, di salah satu Instagramnya dia itu berbicara terkait dengan keberhasilannya dan dia sedang kayak ngebuat kayak media baru begitu loh. Dia punya kemampuan yang bagus dalam meyakinkan orang sih. Aku pun kalau mengikuti secara clear dan detail dan obses banget, aku bakal percaya sih sama dia. Tapi karena aku punya background, aku juga lebih dewasa alias lebih tua, kayaknya ini nggak cocok sama aku. Bukan masalah pidana atau enggak, tapi lebih ke masalah kebijaksanaan aja. Gue adalah orang yang dulunya tuh bukan siapa-siapa. Mhm. Mimpi gue dari awal tuh gue nggak pengen jadi orang nomor 100 terkaya, nomor 50, gue pengen jadi nomor 1 paling kaya. Beh, Berada di mobil. sini bukanlah hal yang gampang, dan ini yang gue mau ceritakan ke kalian. Wits. Musiknya Indonesia itu bagus. bakal di top 5 GDP 2045. Gue udah hitung dengan segala macam cara, productivity trajektorinya. Kita akan balap negara-negara. Oke. Kemampuan berbicara dan juga pembuatan videonya memang bagus ya. Dia bisa meyakinkan pilihan musik dan sebagainya. Dan terbuktikan banyak puluhan ribu orang bahkan yang mau mendaftar kelas dengan harga termurahnya adalah 9 juta rupiah. Tetapi secara logika begini ya, ini adalah salah satu hal yang aku sampaikan di awal tadi, kenapa aku tidak cocok dengan tipe investasi ya, kan dia menggunakan kayak kripto untuk koin-koin teman-teman. Pertama gini teman-teman, kalau koin itu ada banyaklah macam merek-mereknya koin. Kita nggak tahu fundamentalnya apa gitu. Kalau kita beli saham, ini walaupun saham juga tidak semuanya bagus, kita juga harus belajar lagi. Tapi paling tidak di saham itu pada saat dia naik atau turun tuh ada usahanya clear jelas apa. Misalnya mohon maaf kayak usaha misalnya BBRI atau makanan lah Unilever dan sebagainya. Oh kok sahamnya turun, sahamnya naik? Ya walaupun tidak selalu, biasanya akan berhubungan dengan apa yang terjadi di perusahaan tersebut. Itu ada konektivitasnya dengan dunia nyata. Tapi kalau kayak koin-koin yang ada dalam cryptocurrency ini, mereka naiknya karena apa? Ya cuma karena mekanisme pasar. Kalau banyak orang yang mau beli, ya
akan naik gitu kan ya. Kalau nggak ada orang yang mau beli, jual semua, ya akan turun begitu. Jadi memang untuk basic knowledge terkait dengan investasi ini, apalagi banyaknya adalah yang aku korban ini adalah anak muda gitu loh. Mereka rata-rata kayak pengen kaya instan gitu loh. Padahal modal yang mereka kumpulkan ini juga bukan ecek-ecek loh. Mereka kayak yang laporan dari Johannes Brilian yang di Surabaya, dia ngaku itu ruginya 750 juta rupiah. Jadi dia depositnya berkala dengan mengikuti kelas kripto. Dia diiming-imingi untuk memasukkan uang membeli koin tertentu yang katanya akan berlipat ganda. Nah, kemudian mereka diklaim katanya bahwa koin tersebut kalau dibeli kamu akan untung. Tapi kok ternyata nggak seperti itu. Justru ini yang jadikan barang bukti kayak komunikasi digital di kelas kripto yang menurutnya adalah dia mengalami kayak manipulasi dan juga ditipu. Senada juga dengan Agnes Stefani yang dari Jakarta yang melaporkan ke Polda Metro Jaya, dia ngaku bahwa kerugiannya adalah 1 miliar rupiah. Dia sudah bergabung dengan kelasnya ini sekitar 5 tahun. Dia kenalnya dari sosial media. Dia nggak pengen kaya katanya. Dia nggak pengen cepat kaya, tapi dia pengen belajar tentang ya investasi secara terstruktur aja. Memang kita kan di sosial media termasuk kayak Timothy Ronald, Kali Masada, mereka itu secara citra mencerminkan diri atau mencitrakan sebagai sosok pemuda yang kaya raya, yang punya uang bukan lagi sekedar beberapa miliar atau puluhan miliar, tapi sudah ratusan miliar di usia mereka yang masih di bawah 30 tahun. Kayaknya masih 26 tahun ya mereka. 24, 25, 26. Itu relatif sangat muda loh. Karena jujur di dunia ini tuh jarang banget ada orang yang punya aset sampai ratusan miliar di bawah usia 30 tahun. Kalaupun ada, biasanya karena ya warisan, ataupun bener-bener extraordinary orang yang bener-bener sukses, bisa dihitung sama jari nggak sih? Atau ya dugaannya karena ya kayak dulu Indra Kents atau Doni Salman punya ratusan miliar, ternyata itu dugaan dari penipuan yang binomo atau apa gitu, lupa deh itu. Itu kan juga sudah sempat kita bahas dan viral di Indonesia ya teman-teman. Nah, apakah ini akan berujung seperti Doni Salman dan juga Indra Kents dari Timothy Ronald dan juga Kali Masada? Ya harus ngelihat dari barang buktinya. Harus ada dua alat bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa ini ada unsur pidana dan mereka menjadi tersangka. Apakah statement dari Hotman Paris itu akan mutlak mengamankan mereka atau enggak? Cuman gini ya, secara pribadi pasal yang dilaporkan ini juga bukan pasal yang berat-berat loh. Kalau aku lihat di sini, pasalnya itu pasal 45A ayat 1 Jungto, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Hati-hati loh, karena kayak kasus-kasus yang lama juga banyak yang uangnya nggak kembali walaupun mereka masuk penjara gitu. Kalau pasal 45 ini ya, yang pasal utamanya aja, ini mengatur sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong menyesatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik, pelaku terancam pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Ini kan karena ada barang buktinya berupa ya digital tadi. Tapi sekali lagi ya, tim dari Timothy aku yakin mereka tidak tinggal diam karena mereka juga punya koneksi yang bagus, mereka juga punya harta yang banyak. Jadi melawan mereka ini sama sekali bukanlah hal yang simple. Tetapi di Indonesia kan you know ya, kalau sudah viral seperti ini, kadang itu hal yang terlihat mustahil itu bisa dipatahkan. Nah, tapi sekali lagi teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah secara pribadi aku tidak begitu punya keyakinan dengan kripto atau koin-koin. Karena kalau di kripto atau koin-koin seperti ini, itu kayaknya semua orang nggak bisa untung loh. Kalau ada yang untung, pasti ada yang rugi. Beda sama saham. Saham itu kalau yang beneran investasi, ini kan buat yang real aja ya, yang ada usahanya clear semuanya gitu. Kalau saham itu, semua pihak bisa sama-sama untung loh. Dengan syarat adalah karena memang usahanya lagi maju gitu loh. Bukan karena yang beli pagi, jual sore. Atau beli hari ini sahamnya, dijualnya besok. Itu kan lebih kayak trading kan ya. Kalau di saham, semua orang yang memegang saham itu bisa untung. Dari dividen tiap tahunnya. Tapi kalau di kripto itu kayak, mohon maaf ya, koin-koin tersebut nggak bisa semua orang itu untung. Kalau ada yang mau untung ya harus ada yang rugi. Karena mereka mekanismenya adalah mekanisme pasar banget. Mereka penentunya adalah ya
demand-nya, permintaan, dan penawarannya doang gitu loh. Semakin tinggi permintaannya, ya semakin tinggi harganya. Tapi semakin banyak yang menjualnya, harganya akan semakin hancur. Makanya kalau aku lihat dari koin-koin yang ditawarkan di sini, yang di-mention oleh para kelas-kelas murid-murid di kelasnya Timothy Ronald ini bilang bahwa turunnya itu bukan cuma 1%, 2%, tapi turunnya bisa 98%. Satu koin misalnya adalah 100 rupiah, turunnya menjadi cuma berapa itu? Tinggal 1 rupiah gitu loh. Jadi gila banget, dan itu tidak akan terjadi pada saham-saham yang berkualitas baik, yang fundamentalnya baik. Kalaupun dia akan turun, itu nggak bisa dalam sehari doang gitu loh. At least butuh beberapa saat gitu. Oke, jadi ini yang bisa aku update mengenai kasus dari Timothy Ronald dan juga Kalima Sada. Sampai hari ini belum ada statement resmi dari mereka membalas sejumlah orang yang melaporkan mereka ke penyidik, dan dari pihak kepolisian ada pelaporan di 2 wilayah, di Jakarta dan juga Surabaya. Biasanya kalau seperti ini, pasalnya sama, modusnya dugaannya sama, ini biasanya akan dijadikan satu gitu loh. Jadi kan nanti bakal dipanggil nih Timothy Ronald dan juga Kalima Sada ke Polda Jawa Timur dan juga ke PMJ gitu, Polda Metro Jaya, biasanya akan dijadikan satu. Mungkin ke Barreskrim gitu, biar sekaligus efisiensi dari semua pihak, saksinya, pelapornya, dan juga penyidik yang melakukan penyidikan. Kita lihat nanti dramanya seperti apa, apakah mereka akan berakhir seperti ya Indra Kents dan juga Doni Salman, atau sama sekali seperti yang distatementkan oleh Bang Hotman Paris, mereka nggak ada unsur pidana dalam kejadian ini karena mereka hanya menyarankan, memberikan nasihat, ibarat kata seperti dosen begitu loh di dalam kelasnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.